Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Laksmono Rasuli. Saya dari kelas 11-1 absen 33 SMA Plus Negeri 17 Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resensi buku yang berjudulkan atau bertemakan Petualangan Tiga Sahabat di Dunia Paralel. Sebelum itu, dalam presentasi saya akan menjelaskan 6 chapter atau 6 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Yang kedua, yaitu pendahuluan. Yang ketiga, inti resensi. Yang keempat, keunggulan. Yang kelima, tentang kelemahan. Dan yang terakhir, yaitu tentang penutup. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu identitas buku. Buku yang saya resensi berjudul Komet, yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018 dan terbit di kota Jakarta dengan jumlah halaman 384 halaman dan tebal 20 cm. Yang terakhir yaitu ISBN dengan nomor 9786020385945. Selanjutnya tentang pendahuluan. Komet merupakan novel kelima dari serial Bumi, karya Terelie yang berhasil diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018 lalu. Di novel ini masih menceritakan petualangan tiga sahabat Raib, Sally, dan Ali dalam mencari klan Komet sebelum si tanpa mahkota yang menemukan terlebih dahulu. Sebuah persahabatan yang tulus, penuh pengorbanan, mengharukan, berani, dan berisi penuh akan kebaikan, sebab memang hal-hal demikianlah yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam dunia paralel. Berdasarkan petualangan tiga sahabat yakni Raib, Ali, dan Sally, dalam novel Komet ini mereka adalah remaja yang tangguh dan tidak pernah menyerah untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan melalui beberapa tantangan yang telah mereka hadapi selama melakukan petualangan di klan Komet dalam novel ini. Selain itu, pada novel ini terdapat tumbuhan aneh dan 7 pulau yang mana nama dari setiap pulaunya adalah nama-nama hari. Selanjutnya yaitu tentang inti resensi. Ali sibuk mencari info terkait klan Komet lewat berbagai buku yang ditinggalkan oleh Zaad di ruangan padang sampah klan Bintang, sebab dirinya telah mengetahui bahwa si tanpa mahkota sedang mencari klan Komet guna melengkapkan kekuatannya. Ternyata, gerbang menuju klan Komet berada di klan Matahari. Ali pun bergegas memberitahu Miss Helena dan Afi terkait si tanpa mahkota dan keberadaan portal menuju klan Komet. Sebelum si tanpa mahkota, mereka harus menemukan klan Komet terlebih dahulu. Akan tetapi, portal atau gerbang menuju klan Komet hanya bisa dibuka oleh bunga matahari pertama mekar pada festival bunga matahari yang diadakan di klan Matahari setiap tahunnya. Si tanpa mahkota telah berhasil membukanya dan masuk ke gerbang menuju klan Komet. Kemudian disusul oleh Ali, Sally, dan Raib ketika mereka bertiga sedang bertempur melawan si tanpa mahkota di stadion kota Ilios. Akhirnya, mereka berempat sudah menuju klan Komet dan mencari pulau kecil di sentral lautan biru dengan tumbuh-tumbuhan aneh. Di klan Komet lah petualangan tiga sekawan yakni Raib, Ali, dan Sally dimulai. Ali yang dengan sengaja masuk ke dalam portal untuk mengikuti si tanpa mahkota mengakibatkan mereka bertiga tersesat di dunia antah berantah. Gerbang atau portal tersebut mengarah pada pulau dengan berbagai tumbuhan aneh. Namun ternyata tempat itu adalah klan Komet yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau, di antaranya Pulau Hari Senin, Pulau Hari Selasa, Pulau Hari Rabu, Pulau Hari Kamis, Hari Jumat, dan Pulau Hari Sabtu, serta Pulau Hari Minggu. Untuk melintasi kumpulan berbagai pulau tersebut tentu tidaklah mudah, sebab akan ada banyak rintangan yang perlu dilalui. Terdapat pulau kecil dengan tumbuhan aneh bernama Pulau Hari Minggu, pintu untuk membuka gerbang dunia lain yang disebut dengan sebagai Komet Minor. Belum pernah ada yang mendapati pulau ini sebab tidak lolos dengan berbagai ujian di pulau-pulau sebelumnya. Di Pulau Hari Senin, mereka melintasi tes kejujuran dengan menolak untuk mencuri makanan di perahu. Mereka mencoba sabar meredam rasa lapar serta udara yang dingin. Saat di Pulau Hari Selasa, mereka menghadapi tes atau ujian kepedulian dengan membantu Cinda Nita mencari dan menemukan bonekanya. Lalu di Pulau Hari Rabu, mereka menghadapi ujian atau tes kesabaran sebab mereka harus sabar mendengarkan ocehan petanikai yang sepanjang hari. Bahkan, Sally yang mendengarnya ocehan petanikai sampai petanikai pun tertidur akibat kelelahan bicara.
Di Pulau Hari Kamis, mereka harus melalui tes ketulusan dengan memberikan pengobatan kepada para perompak yang sedang mengalami kesakitan. Kemudian mengobati Dorodok-dok, yakni pemimpin dari perompak. Saat menuju ke Pulau Hari Sabtu, mereka menghadapi tes ketangguhan dengan terus-menerus mengayuh berlahan papan bambu dan melewati rintangan, yakni gurita raksasa yang memusnahkan kapal mereka. Mereka pun lolos di ujian terakhir dan berhasil ke Pulau Hari Minggu. Pulau itu berada di tengah lautan yang mana terdapat tumbuhan aneh. Akhirnya mereka bertiga dan Max melewati cermin tersebut dengan mudah. Saat mereka bersiap melompat ke pulau dengan sebuah biji raksasa yang mengapung, disinilah sebuah pengkhianatan terungkap. Oke, chapter 4 tentang keunggulan. Buku ini memiliki cover yang bagus dengan ilustrasi yang menarik, sehingga terlihat elegan dan membuat pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Dari segi cerita, novel Comet tidak hanya sekedar menghibur pembacanya. Seperti diselipkan beberapa pertengkaran kecil yang terbilang konyol antara Raib, Sally, dan Ali, melainkan di dalamnya memuat juga nilai edukatif. Hal ini dibuktikan pada setiap bukunya. Dalam serial Bumi ini selalu terselip pengetahuan alam yang berhubungan dengan ilmu biologi. Hal ini didukung pula oleh tokoh Ali yang memiliki karakter jenius sehingga bisa menjelaskan setiap peristiwa yang terjadi secara logis dan masuk akal. Tidak semuanya dalam novel ini tidak nyata. Beberapa hal memang ada di dunia nyata dan itu dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Selain itu, cerita yang diangkat juga menarik dan membuat penasaran para pembaca dikarenakan buku ini merupakan lanjutan dari buku-buku serial Bumi serta ending yang terkesan menggantung. Alur cerita yang digunakan dalam novel ini terbilang jelas dan tidak terlalu rumit, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baku sehingga masih mudah dipahami oleh sebagian pembaca. Selanjutnya tentang kelemahan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, meski novel Comet secara pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh sebagian pembaca, tetapi ada beberapa kata yang sukar dipahami yang mana hal itu berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan semacamnya. Selain itu, Comet merupakan novel bergenrekan fantasi sehingga para pembaca membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, logika, dan juga pemikiran yang luas untuk memahami setiap bagian ceritanya. Kemudian, kekurangan saya temui pada novel ini adalah tidak ada yang rekap ulang dari serial Bumi sebelumnya. Hal ini diperlukan karena jeda terbit buku dari serial Bumi setahun sekali. Tentunya banyak orang yang mungkin lupa dengan cerita sebelumnya. Dan terakhir itu tentang penutup. Novel Comet merupakan novel yang tepat untuk orang-orang yang bosan dengan novel percintaan atau bagi penggiat bacaan bergenrekan fantasi. Novel ini juga sangat cocok dibaca oleh kalangan remaja karena cerita yang dimuat dalam novel ini tak luput dari kehidupan remaja SMH, yakni kehidupan 3 tokoh utama. Bagi yang memiliki daya ingat baca yang rendah, kalian bisa coba untuk memulai membaca novel dengan genre fantasi karya Terelie. Sebab cerita yang disajikan sangat menghibur, kreatif, inovatif, dan edukatif. Tidak sampai di situ, tentu ada banyak pesan moral yang terkandung di dalam novel Comet. Salah satunya yaitu jiwa persahabatan yang terbentuk antara mereka bertiga pun amatlah indah dan menakjubkan karena mereka bertiga selalu kompak dalam menyelesaikan setiap konflik, saling peduli, saling membantu, serta berbuat baik. Hal ini juga merupakan salah satu kunci kekuatan yang paling hebat di dunia paralel. Selain itu, isi cerita novel ini juga bisa dikatakan mengkritik sebuah situasi pemerintahan politik yang haus akan kekuasaan di suatu negeri. Bagi yang akan membaca novel serial Bumi ini dibutuhkan pemikiran yang luas dan daya imajinasi yang tinggi agar bisa memahami isi dari setiap bagian ceritanya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.